Halo Meja Edi Channel, kembali lagi di channel ini, tempat kita membedah isu-isu panas negeri dengan cara yang jernih, tajam, dan tentu saja bikin kamu makin ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini, kita akan mengulas komentar penting dari tokoh senior bangsa, Jusuf Kalla, terkait sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disebut-sebut pasang badan soal utang proyek kereta cepat WOS. Apa sebenarnya maksud JK? Kenapa isu ini mendadak jadi sorotan nasional? Dan apa dampaknya untuk masa depan Indonesia? Kita kupas lengkap di video ini. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS merupakan salah satu proyek terbesar dan paling kontroversial dalam sejarah infrastruktur Indonesia. Dari awal perencanaannya, proyek ini sudah dihantui isu pembengkakan biaya, utang jumbo, dan perdebatan politik yang tak kunjung padam. Masuk ke masa transisi pemerintahan, isu ini kembali meledak setelah muncul pernyataan bahwa Prabowo siap menyelesaikan persoalan utang proyek tersebut. Dan disinilah suara Jusuf Kalla muncul, memberi perspektif baru yang langsung ramai diperbincangkan. Sebagai mantan wakil presiden yang juga terlibat dalam banyak keputusan besar negara, Jusuf Kalla dikenal sebagai tokoh yang bicara apa adanya. Dalam pernyataan terbarunya, JK menyoroti langkah Prabowo yang dianggap siap mengambil alih dan memastikan proyek WOS tidak menjadi beban jangka panjang. JK memberi komentar yang bernada realistis sekaligus kritis. Ia mempertanyakan bagaimana strategi pemerintah selanjutnya, bagaimana perhitungan ekonominya, dan apakah negara benar-benar siap menanggung angka utang yang terus bertambah. Menurut JK, keputusan terkait WOS tidak bisa hanya emosional, harus ada dasar perhitungan yang matang. Ketika isu ini meledak, publik mulai bertanya, kenapa Prabowo terkesan maju dan pasang badan? Analisis politik menyebut langkah ini sebagai strategi konsolidasi kepercayaan publik. Prabowo ingin memastikan bahwa ia sebagai presiden baru hadir menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya. Sejumlah pengamat juga menilai, sikap Prabowo menunjukkan bahwa proyek WOS akan menjadi bagian penting dari agenda besar pembangunan Indonesia ke depan. Meski teknologinya canggih dan manfaat jangka panjangnya besar, proyek ini tetap memiliki tantangan. Utang jumbo yang harus dilunasi, pendapatan operasional yang belum optimal, pembengkakan biaya konstruksi, tantangan demand atau jumlah penumpang. JK mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati. Jika tidak dikelola dengan benar, proyek ini bisa menjadi beban fiskal yang besar. Inilah yang membuat komentar JK dianggap sebagai peringatan, bukan penolakan. Pernyataan JK langsung memicu ribuan reaksi. Ada yang setuju, ada yang menilai JK terlalu jauh ikut campur. Sebagian publik mendukung Prabowo yang tampil tegas dalam menghadapi isu besar ini. Sebagian lainnya merasa kekhawatiran JK sangat masuk akal, karena urusan utang negara tidak boleh dianggap enteng. Isu ini pun menjadi bahan debat ramai di media sosial, forum politik, bahkan kalangan pengamat ekonomi. Jika Prabowo benar-benar ingin menyelesaikan persoalan WOS, beberapa langkah besar harus ditempuh. Renegosiasi kontrak, optimalkan penggunaan kereta cepat, pembenahan manajemen KCIC, pembukaan jalur baru, meningkatkan integrasi transportasi nasional. Disinilah peran Prabowo diuji sebagai pemimpin yang siap mengambil alih tanggung jawab sekaligus membawa proyek ini menuju keberhasilan maksimal. Dari pernyataan Jusuf Kalla, kita belajar bahwa pembangunan besar harus dibarengi transparansi dan perhitungan yang matang. Dan dari sikap Prabowo, kita melihat seorang pemimpin yang bersedia turun tangan, meski risikonya tidak kecil. Akan seperti apa masa depan WOS? Akankah menjadi kebanggaan baru atau tantangan panjang bagi ekonomi bangsa? Semua itu akan terjawab dalam waktu dekat, dan kita akan terus mengikutinya di channel ini. Untuk memahami mengapa isu WOS menjadi begitu besar, kita perlu menengok ke belakang. Gagasan kereta cepat di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak lama, bahkan sebelum pemerintahan Jokowi. Namun baru pada sekitar 2015 proyek ini benar-benar mulai bergerak. Beberapa fase penting terjadi: kajian awal rute Jakarta-Bandung, persaingan proposal Jepang dan Tiongkok, penandatanganan kerjasama KCIC, pembiayaan melalui konsorsium BUMN dan pinjaman luar negeri, proses konstruksi panjang yang penuh tantangan, dan akhirnya grand launching yang megah di 2023. Namun setiap fase itu meninggalkan residu masalah, mulai dari pembebasan lahan, pembengkakan biaya, hingga negosiasi ulang pinjaman. Dan kini, ketika pemerintahan baru akan mulai, masalah historis itu kembali ke permukaan.
Sebagai mantan wakil presiden 2 periode, Yusuf Kala dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli dengan efisiensi pembangunan. JK punya reputasi cepat, tegas, dan berhitung. Ia juga pernah memimpin Kadin, aktif di dunia bisnis, dan sangat memahami dinamika ekonomi nasional. Maka ketika ada isu utang jumbo terkait proyek strategis, wajar JK masuk memberi perspektif. Tujuannya bukan menyerang siapa-siapa, tapi memberi peringatan sebagai senior statesman, seorang tokoh bangsa yang ingin keputusan besar diambil dengan hati-hati. Komentarnya pun memberi tekanan tambahan kepada pemerintah baru untuk memastikan bahwa keputusan terkait WOS benar-benar matang. Sentimen publik soal utang luar negeri selalu sensitif. Banyak masyarakat yang melihat angka-angka besar sebagai hal yang menakutkan, meskipun secara ekonomi utang negara tidak selalu negatif jika dikelola dengan baik. Komentar JK membuat isu ini kembali hidup. Di satu sisi, masyarakat merasa suara JK mewakili kekhawatiran mereka. Benarkah utang ini bisa dibayar? Apakah penumpang WOS cukup? Jangan sampai negara merugi. Namun di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa pembangunan besar memang membutuhkan pembiayaan besar. Tidak ada negara maju yang tidak berutang untuk membangun sistem transportasi modern. Dan di titik inilah debat publik menghangat, antara kebutuhan modernisasi vs kehati-hatian fiskal. Dalam beberapa pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya ingin pemerintahan yang berdiri di atas kepentingan rakyat, termasuk terkait proyek-proyek besar. Jika ia benar-benar mengambil langkah untuk memastikan WOS tidak menjadi beban, itu adalah bagian dari strategi besar. Strategi yang mungkin mencakup penataan ulang struktur pembiayaan, mencari model pembiayaan baru, termasuk sovereign wealth fund, mengoptimalkan ekonomi daerah sekitar jalur WOS, perluasan jalur hingga Bandung-Surabaya, integrasi moda transportasi nasional agar penumpang meningkat. Jika strategi ini berjalan, WOS bisa berubah dari proyek kontroversial menjadi ikon kesuksesan era Prabowo. Salah satu opsi yang banyak dibicarakan pengamat adalah skema hybrid financing. Skema ini memungkinkan pemerintah membagi beban biaya melalui penjualan saham proyek, kerjasama investasi dengan negara mitra, pemanfaatan lahan komersial di sekitar stasiun, pendapatan jangka panjang dari operasi WOS, sumber pembiayaan alternatif tanpa menambah beban APBN. Jika skema ini diterapkan, beban utang bisa ditekan tanpa mengorbankan kelanjutan proyek. Dan inilah yang diduga menjadi alasan Prabowo disebut pasang badan. Ia menunjukkan keseriusan untuk mencari solusi jangka panjang, bukan solusi instan. Proyek WOS tidak berhenti di Jakarta-Bandung. Pemerintah sudah menyiapkan rencana besar, jalur cepat menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga potensi ke Bali. Jika jalur diperpanjang, maka jumlah penumpang meningkat drastis, nilai ekonomi proyek menjadi jauh lebih besar, potensi pendapatan meningkat, beban utang lebih mudah ditutupi. WOS berpeluang menjadi game changer transportasi nasional. Langkah-langkah besar seperti ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan konsorsium. Dan posisi presiden terpilih sangat menentukan arah masa depan proyek. Teknologi kereta cepat adalah teknologi yang menuntut standar tinggi. Mulai dari keamanan, perawatan, hingga sumber daya manusia. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Indonesia siap? Faktanya, sejak proyek ini berjalan, ratusan tenaga teknis dan operator Indonesia sudah dikirim pelatihan, baik di dalam negeri maupun di Tiongkok. Dalam jangka panjang, WOS dapat meningkatkan kualitas SDM teknik transportasi, membuka lapangan kerja baru, menciptakan industri pendukung, mendorong inovasi teknologi dalam negeri. Dan inilah yang sering dilupakan publik ketika melihat utang. Ada manfaat jangka panjang yang tidak langsung terlihat. Isu WOS adalah simbol pertemuan antara tiga hal. Keberanian membangun, kewaspadaan dalam pembiayaan, dan harapan terhadap masa depan yang lebih modern. Pernyataan Yusuf Kala menjadi refleksi penting. Sementara sikap Prabowo menjadi sinyal bahwa pemerintah baru siap menghadapi masalah dengan kepala tegak. Pada akhirnya, masa depan WOS bergantung pada bagaimana negara ini mengelola proyek besar secara bijaksana. Dan seperti biasa, kita akan terus mengikuti perkembangan terbarunya di channel ini.